Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, di antaranya mengenai batik Marunda, wastra indah dari Jakarta, dan juga kerajinan ekonomis dari sisa batang bambu. Lalu, kisah pemberdayaan perempuan dan para ibu lewat membatik untuk mensejahterakan keluarga. Bersama saya, Andi Ikhwan. Dan saya, Silka Suarizona. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Mengawali episode Bangga Buatan Indonesia kali ini, kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan untuk melihat wastra Nusantara. Asik, kita jalan-jalan kemana nih Andi? Silka dan pemirsa, nggak usah jauh-jauh dulu nih, karena di utara Jakarta terdapat batik khas Jakarta, yaitu batik Marunda, yang memiliki motif sangat menarik dan berbeda dari batik-batik lainnya. Yang motifnya kekinian dan juga mengusung flora dan fauna khas Jakarta. Betul. Ya kan? Langsung aja ya kita simak bersama, ini dia informasi selengkapnya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki wastra atau kain tradisional dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Demikian juga dengan kota Jakarta. Batik Jakarta telah lama mewarnai keragaman batik di tanah air. Salah satunya adalah batik Marunda yang hadir sebagai wujud batik khas Jakarta yang dibuat langsung di Jakarta oleh warga Jakarta. Berbeda dengan batik Jakarta pada umumnya yang identik dengan ondel-ondel dan tugu Monas, motif batik Marunda terinspirasi dari ragam flora dan fauna yang ada di Jakarta. Batik Jakarta itu dulu kan yang kita kenal hanya Monas dan ondel-ondel. Kemudian apa yang bisa kita eksplor dari Jakarta? Akhirnya kita mengambil motif flora dan fauna yang memang bisa diterima oleh masyarakat untuk sebagai motif baju gitu, Mbak. Motif flora batik Marunda kebanyakan adalah melati gambir dan bunga flamboyan. Sedangkan untuk motif fauna ada motif bebek, kupu-kupu, dan burung kipasan. Jakarta memang memiliki kekayaan spesies flora dan fauna. Burung kipasan misalnya banyak terdapat di Kepulauan Seribu. Selain motif yang terinspirasi dari flora dan fauna, ada juga motif lainnya yang terinspirasi dari kehidupan warga Jakarta serta infrastrukturnya. Jakarta kan juga kota bahari, kita juga membuat seperti ini. Motifnya motif finisi. Motif finisi yang memang kita juga Marunda kebetulan ada di pinggir Jakarta, di utara Jakarta, di laut Jakarta. Topeng petasan. Jadi topeng, tapi kita nggak ngambil blok-blok topeng gitu ya Mbak ya, tapi kita ambil topengnya, kemudian ondel-ondelnya kita ambil dari bunga kelapanya. Bunga kelapanya kita desain dengan cantik, tapi kita juga punya pucuk rebung. Pucuk rebung itu memang khas Jakarta banget kan, dengan panorama Jakarta yang memang gedung-gedung tinggi gitu ya, gedung-gedung tinggi dengan yang menceritakan tentang Jakarta yang kekinian gitu. Batik Marunda didesain oleh Wendy Sibarani, seniman budaya Jakarta. Namun untuk pewarnaannya merupakan kreativitas para pembatiknya, sehingga muncul berbagai aneka warna dengan warna dasar hitam, merah, oranye, dan hijau. Untuk menambah nilai, batik Marunda dikreasikan dengan sulaman. Misalnya motif serangga yang disulam. Ada yang dijual dalam bentuk kain dan ada juga yang telah didesain menjadi busana yang cantik. Bahannya pun beragam, ada yang dari katun, ada pula yang dari sutra. Meski batik Marunda terbilang cukup sukses dan telah memiliki pelanggan loyal, namun bukan berarti tak pernah mengalami kendala.
Seperti hampir kebanyakan UMKM lainnya, pandemi COVID-19 menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan usaha. Kendalanya ketika pandemi datang, Bu. Pandemi datang kita nggak punya, ada loh yang dalam 3 sampai 6 bulan itu kita nggak ada penjualan sama sekali, nol benar-benar penjualan. Terus bagaimana caranya ya? Tapi ibu-ibu juga kan nggak bisa berhenti. Mereka merasa bahwa dari batik ini bisa memperoleh paling nggak uang jajan untuk anak-anaknya atau untuk uang listrik atau apapun gitu ya, Bu. Walaupun nggak menjadi mata pencarian utama. Kendati demikian, Irma dan para perajin batik Marunda tidak patah semangat dan ulet melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan usaha. Terlebih ada banyak pembatik dan penyulam yang bergantung pada usaha batiknya. Perlahan kini roda bisnis mulai berputar. Para perajin batik Marunda juga kembali merajut harapan baru agar batik khas Jakarta itu semakin dikenal dan diminati serta menjadi bagian dari wastra kebanggaan Indonesia. Pemirsa, itu tadi pesona batik dari Jakarta. Nah, Indonesia memang memiliki batik yang sangat beragam dan juga terus dilestarikan sampai saat ini. Masing-masing daerah juga memiliki ciri khasnya tersendiri. Seperti apa ya ciri khas dan motif dari batik yang berasal dari berbagai daerah lainnya? Kami hadirkan dalam infografis berikut ini. Pemirsa, di setiap episode Bangga Buatan Indonesia, kami selalu menghadirkan kisah pelaku usaha dalam merintis dan mengembangkan bisnisnya. Kisah inspiratif kali ini datang dari sosok perempuan pelaku UMKM yang berhasil memberdayakan dan mensejahterakan perempuan juga kaum ibu di rumah susun dengan karya batik. Seperti apa kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kisah inspiratif kali ini datang dari Irma Sinurat yang berhasil meningkatkan kesejahteraan para ibu penghuni rumah susun atau rusun di Jakarta Utara melalui kegiatan membatik. Sebenarnya saya dulu di Dekranasda DKI Jakarta, kemudian ketuanya adalah Ibu Iriana Jokowi waktu itu, kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Beliau kemudian kan Pak Jokowi memindahkan warga dari Waduk Pluit ke sini. Ini tempat yang jauh dan belum bisa terjangkau, dulu masih sepi banget. Terus dipindahkan ke sini, ibu-ibu yang ada ini kan dulunya adalah pedagang mie, ada juga yang nyuci di perumahan-perumahan, kemudian ada juga yang pedagang-pedagang begitu. Kesini nggak bisa bekerja lagi gitu untuk menambah ekonomi keluarganya. Kemudian Ibu Iriana bilang, ayo belajar batik deh, ajarin batik untuk ibu-ibu di sini. Kemudian kami dari Dekranasda memang ditugaskan untuk belajar batik di sini. Tapi kemudian setelah itu diapain sih gitu hasilnya?
Kemudian juga ada pergantian ketua dan lain-lain, akhirnya nggak ada yang bisa, nggak ada yang nerusin lah ya, nggak ada yang menekuni. Akhirnya terus saya bilang, boleh nggak Bu saya yang nekunin ini gitu. Jadi saya ada teman saya Cici, kemudian ada Ibu Wendy, dan itu kita bertiga tuh volunteer Bu, sebenarnya volunteer aja untuk bagaimana supaya batik ini dikenal dan bisa menjadi menjadi karya yang baik dari ibu-ibu di Rusun. Irma dibantu dua rekannya yang sama-sama berprofesi sebagai arsitek, yaitu Wendy Sibarani dan Nancy Azuza Sirat, melatih para ibu penghuni rusun untuk menghasilkan karya berupa kain batik dan sulam. Awalnya butuh waktu berbulan-bulan untuk melatih, sampai ibu-ibu rusun yang semula belum mengenal proses membatik akhirnya mampu dan menguasai keahlian membatik. Mulai dari memindahkan pola atau japlak, nyanting, ngelir, hingga ngelorot. Di awal pelatihan, ada lebih dari 100 ibu-ibu warga Rusun Marunda, Rawa Bebek, dan Rusun Pesakih yang dibina dan dilatih membatik serta menyulam. Saat ini jumlah pembatik aktif di Rusun Marunda sekitar 15 orang. Salah satunya adalah Sumiah. Dari pertama nyanting udah berantakan ya, namanya pemula, udah netes kemana-mana sampai melepuh kaki, tangan, tapi saya coba terus. Nah setelah saya mulai belajar, mulai keenakan, baru saya saya teruskan lanjut sampai sekarang. Sumiah adalah satu dari sekian banyak penghuni Rusun Marunda yang direlokasi dari bantaran sungai tempat tinggal lamanya. Sebelumnya dari membatik ini memang saya tinggal di Muara Baru, ya, jualan mie ayam. Nah setelah ada relokasi, saya taruh di sini, ya udah usaha saya nih ya biar lancar gitu kan. Ya saya jualan mie ayam awalnya, terus ada pembelajaran batik, ya saya mulai nyoba-nyoba. Dari mulai saya nyoba-nyoba, saya keterusan gitu kan, terpaksa saya tinggalin tuh jualan mie ayam, saya pilih batik. Dari hasil karya membatik, para ibu di Rusun di Jakarta Utara bisa mempunyai penghasilan tetap setiap bulan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama para ibu yang tinggal di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Membatik kini menjadi keseharian dari para ibu yang tinggal di sini. Dari membatik, para ibu di sini bisa membantu perekonomian keluarga di sela-sela waktunya mengurus anak dan juga keluarga. Sekarang saya sedang mencoba belajar membatik bersama dengan para ibu di Rusun Marunda, Cilincing. Ibu, gimana caranya tadi? Ini ya. Irma berharap batik karya ibu-ibu warga Rusun ini disukai dan dibanggakan terutama oleh warga Jakarta. Karena dengan membeli sehelai kain batik karya mereka, berarti membantu 3 orang perajin, yaitu pecanting, pewarna, dan penyulam yang berkarya dari rusun-rusun di Jakarta. Karena ini kan potensinya besar banget Mbak, ini ada 3.000 kepala keluarga, sekitar 11.000 orang ada di rusun sini, di Marunda aja. Padahal kita ada berpuluh-puluh rusun. Di rusun ini potensi SDM-nya tuh banyak banget. Jadi kalau bisa, ayo kita sama-sama menghidupkan ini agar ekonomi mereka juga berjalan dan kita punya barang-barang yang berkualitas juga gitu untuk kita pakai bersama. Pengennya sih begitu ya. Jadi one day ya kalau mau nyari batik ya ke Rusun Marunda gitu atau mau cari orang yang nyulam ke Rusun Pesakih, itu kita udah punya sentra-sentra itu gitu. Pengennya sih. Irma Sinurat dan rekan-rekannya membuktikan bahwa perempuan mampu mandiri dan memiliki kekuatan untuk membantu serta mensejahterakan perempuan lainnya.